Halo semuanya, sawadee-krap. Selamat datang di segmen analisa. Setelah beberapa hari aku memikirkan dan banyak di antara kalian juga yang sudah komen, Anjas, gimana komentar kamu terhadap kasus yang dialami oleh Lesti Kejora yang mengalami KDRT? Akhirnya beberapa hari ini aku berpikir ini sepertinya adalah sebuah fenomena sosial ya, yang dialami seorang Lesti itu juga dialami mungkin aja jutaan perempuan di Indonesia. Karena kalau aku lihat data teman-teman, dari Komnas Perempuan, data di tahun 2020, paling tidak ada hampir 300.000 perempuan yang melaporkan KDRT ke kepolisian. Ini adalah yang berani melaporkan diri. Aku sih menilai ini mungkin cuma 5-10% aja, tetapi aslinya banyak perempuan di luar sana karena alasan berbagai macam hal. Misalnya karena ekonomi, alasan anak, dan sebagainya. Mereka tidak berani untuk melaporkan kekerasan fisik yang dialaminya, yang dilakukan oleh para suami. Sebenarnya gini teman-teman, ini kenapa aku bahas akhirnya, karena ini sekaligus mengencourage teman-teman kalau sekarang dalam kondisi yang mungkin seperti Lesti, karena dia seorang public figure. Aku juga sangat salut ya, salutnya nggak cuma dari keberanian pihaknya Lesti aja, tetapi juga dari orang-orang sekitar Lesti yang begitu sangat suportif. Pada saat pertama kali aku ketahui berita ini dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan, yang memaparkan kronologi bagaimana dari Polres Metro Jakarta Selatan di tanggal 28 September 2022 mendapatkan laporan dari Lesti Kejora tentang dugaan terjadinya KDRT tersebut. Ada foto-foto, visum, dan juga 2 keterangan saksi di sana. Kita akan bahas lebih detail di sini. Harapannya adalah agar men-encourage teman-teman, terutama perempuan di Indonesia ataupun juga laki-laki, karena kekerasan sekarang KDRT itu tidak melulu dialami oleh perempuan, tetapi juga laki-laki pun ada hal possibility yang akan terjadi ke sana. Selain keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, juga ada nih keterangan dari salah satu orang ya, kayaknya pegiat sosial media. Dia ini mengaku adalah mantan dari tim kerja, tim kreatif di Leslar Entertainment, atau mungkin di tim khusus untuk Lesti sendiri. Dia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Akan aku coba bandingkan kronologi antara Kabid Humas Polda Metro Jaya dengan yang disampaikan oleh mantan tim kreatif Lesti Kejora ini. Yang pertama kita akan coba simak dulu teman-teman. Kalau menurut aku sih keterangan dari Kombes Endra Zulpan bahwa Polres Metro Jakarta Selatan mendapatkan laporan dari korban itu di tanggal 28 September 2022 di rumah Cilandak di Jakarta Selatan. Awalnya gimana ceritanya? Jadi sekitar jam 01.01 itu dini hari, si Lesti itu mengatakan sesuatu hal ke Rizky Bilar ya, yang membuat dia emosi, yaitu adalah dia meminta dipulangkan ke rumah orang tua. Yang pertama adalah kalau dia sudah mengatakan tersebut sekitar jam 1 pagi, artinya sudah terjadi keributan atau percekcokan paling tidak beberapa menit sebelumnya. Nah, kenapa kok seorang perempuan, Lesti gitu ya, tiba-tiba langsung mengatakan hal seperti itu tanpa ada konfirmasi? Apakah karena faktor emosional aja? Ya, bisa make sense sih, karena ini kan kondisinya jam 1 pagi ya. Mungkin sudah capek, lelah, ngantuk, emosional. Tetapi kalau aku silangkan dengan keterangan dari mantan tim kreatif Lesti, dugaan seperti itu, bahwa ceritanya adalah menurut orang ini bahwa Lesti itu tidak sengaja melihat HP dari suaminya Rizky Bilar. Dia memiliki 3 handphone ya, dan pada saat itu dia melihat handphone yang memang private untuk Rizky Bilar, dia melihat ada chat mesra. Dan disitulah awal mula keributan. Tetapi bagi aku pribadi ya, saat kita sudah memiliki pasangan ya, itu pasti pada saat pasangan kita itu ada kejanggalan atau perselingkuhan ini dan itu pasti ada hati kita juga ngerasa kayaknya nggak bener nih gitu. Ini juga disampaikan dari dugaannya mantan tim kreatif Lesti ini, yang mengatakan bahwa selama ini Lesti memang sudah mencurigai ada sesuatu hal yang janggal. Oke, kemudian yang menjadi salah satu konsekuensi yang harus diterima oleh Rizky Bilar ini saat ini sepertinya ya, selain ada ancaman pasalnya itu adalah pasal 44 Undang-Undang di KDRT ya,
hukumannya itu bisa 5 tahun penjara. Tapi aku juga sempat melihat keterangan dari Komnas Perempuan yang menyatakan bahwa, dari KPI maksudku, dari Komisi Penyiaran Indonesia agar tidak melakukan glorifikasi terhadap pelaku KDRT. Caranya adalah dengan tidak mengundang dia di TV-TV. Ini juga sama seperti aku ingat kejadian yang pernah aku bahas beberapa waktu lalu mengenai kasus dari Saiful Jamil. Walaupun dia sudah menjalani hukuman, tetapi KPU pun secara tegas mengatakan jangan diberikan tempat lagi glorifikasi. Dan ini juga terjadi ke Rizky Bilar karena melihat animo dari masyarakat yang luar biasa. You know lah di Indonesia ya, no viral, no justice. Makanya salah satu privilege bagi orang-orang yang terkenal, misalnya seperti Lesti ini ya, pada saat dia mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya, dia akan sangat mudah mendapatkan keadilan. Which is, ini aku sangat apresiasi sekali. Karena tidak semua perempuan itu kan berani melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya. Tetapi selain dari si Lesti yang luar biasa, juga orang-orang di sekitarnya teman-teman. Misalnya, kalau dari mantan tim kreatif Lesti ini dugaannya seperti itu, dia mengatakan bahwa pada saat orang-orang yang bekerja kepada mereka ya, karena mereka juga punya perusahaan kan ya, ada Leslar Entertainment dan juga individu masing-masing, mereka sebenarnya pada saat terjadi kekerasan tersebut di jam 1 pagi pertama kali, karena di paginya juga akan ada kekerasan lagi, yang menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya, itu mereka berusaha untuk melerai begitu, tetapi mereka ditakut-takuti, jangan ikut campur urusan keluarga saya, kalau enggak nanti kamu saya pecat. Ya, memang ada yang takut, adalah hal yang wajar, tetapi ada satu orang yang berani, yang diduganya adalah asistennya dari Lesti sendiri, yang berani mengatakan dan juga membela, jangan begitu dong, kalau nanti Lesti mati gimana? Karena yang aku baca dan juga dengarkan dari keterangan Kombes Endra Zulpan ini, itu kasar sekali yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Dugaannya adalah Rizky Bilar itu emosi dan mendorong, membanting, dan mencekik Lesti berulang kali. Itu yang bagian pertama di jam 1 dini hari. Maksudnya Rizky Bilar itu badannya keker gitu kan ya, berotot. Si Lesti kecil seperti itu pasti luka-lukanya pasti bakal banyak sekali, memar-memarnya. Makanya gak heran dia sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Tetapi luka di tubuh itu mungkin dalam hitungan minggu bisa aja sembuh. Tetapi luka di batin, di psikologinya Lesti, itu entah berapa tahun akan hilang semuanya. Nah, tidak hanya terjadi kekerasan di jam 1 dini hari tersebut, menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya di jam 9.47 WIB di hari yang sama juga terjadi kekerasan fisik yang terulang kembali. Di sini diceritakan bahwa si Lesti tangannya itu ditarik oleh Rizky Bilar menuju ke kamar mandi, kemudian membantingnya ke lantai berulang kali. Gila ya, maksudnya seberapa sukses pun seorang suami, seberapa oke pun atau level sosial tinggi seseorang, ya bukan berarti seperti ini. Apalagi dugaannya, motifnya ya, kalau dilihat dari keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya, kenapa Lesti itu emosional dan juga marah? Karena dia menduga suaminya itu ada wanita idaman lain atau terjadi perselingkuhan. Ya adalah hal yang wajar ya, siapapun pasti akan marah ketika mengetahui pasangannya seperti itu. Nah, tangan dan leher Lesti pada saat dibanting tersebut merasa sakit dan akhirnya hal itulah yang membuat dia memberanikan diri melaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Karena menurut aku gini ya, pada saat aku melihat dari banyak, ada sejumlah teman-temanku juga yang mengalami kekerasan dari suami mereka gitu. Dan pada saat mereka sudah memaafkan pertama kali, itu kok ada kecenderungan untuk mengulang lagi gitu. Kayaknya aku melihat dari banyak kasus juga, bahkan aku dulu waktu aku di Indonesia, aku sempat melihat tetanggaku ya, itu lagi hamil, dihajar, dipukuli sama suaminya, sampai mau keguguran gitu teman-teman. Kemudian setelah anaknya lahiran, itu pun terulang lagi, udah kebiasaan gitu. Karena kalau orang itu sudah terbiasa main tangan, itu kayaknya udah kebiasaan aja. Sama seperti orang tua ya, kalau orang tua sudah kebiasaan mukulin anaknya, itu biasanya juga akan terus berulang seperti itu. Maksudnya aku bilang mukulin tuh gak cuma dicubit ya, tapi kan banyak kan orang tua di luar sana kalau mukulin anak itu sampai bengkak-bengkak, sampai berdarah-darah, itu ada banyak orang tua seperti itu, dan itu tidak bisa dibiarkan begitu aja. Nah, makanya aku sangat men-encourage buat teman-teman yang mengalami KDRT seperti ini, jangan takut untuk melaporkan ke kepolisian, walaupun kalian tidak seterkenal si Lesti ini. Kemudian dalam laporan ini ada beberapa alat
alat bukti yang menjadi penguat Lesti laporannya. Pertama adalah keterangan saksi, ada 2 orang. Pertama ini Novita Sari, ART-nya, dan juga Firda, karyawan dari Leslar Entertainment. Ditambah lagi ada bukti yang sangat kuat adalah visum dari Lesti. Ini untuk menentukan satu orang tersangka itu dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat. Visum sudah 1 alat bukti. 2 orang keterangan saksi itu udah 2 alat bukti kuat sekali. Makanya aku bisa melihat dari sini kemungkinan besar si Rizky Bilar ini akan bisa terkena pasal 44 Undang-Undang KDRT dan hukumannya 5 tahun penjara. Kecuali ya kalau nanti si Rizky Bilar tuh berhasil meluluhkan hati Lesti, meminta maaf, kemungkinan besar laporannya bisa dicabut. Tetapi aku nggak tahu nih dalam dunia hukum, apakah ini delik aduan ataukah tanpa laporan pun bisa diproses. Tapi kayaknya sih kalau di Indonesia aku melihat semuanya tergantung dari laporan dari si Lestinya sendiri. Makanya melihat dari semua ini teman-teman, aku melihat bahwa ini penting banget untuk perempuan itu berdikari secara ekonomi. Berdikari secara ekonomi pun tidak cukup, karena kan banyak tuh kalau aku melihat dari kasus ya, kenapa banyak perempuan yang pada saat mengalami KDRT, mereka tidak mau membawa ini ke jalur hukum. Alasannya pertama karena ekonomi. Saya nggak kerja, suami saya yang kerja, nanti saya mau makan apa? Itu yang pertama kebanyakan. Yang kedua adalah mengenai anak. Saya tega kalau saya nanti berpisah dengan suami saya, nanti anak saya bagaimana? Yang ketiga adalah karena sudah merasa terbiasa dengan kekerasan yang dialami karena budaya patriarki di Indonesia. Karena sebagian masyarakat di Indonesia masih berpikir patriarki ya. Patriarki itu artinya lebih bukan memuja, tapi perempuan itu derajatnya berada di bawah pria. Misalnya ya dengan hal-hal yang kalian sudah tahu lah, bahwa wanita itu tugasnya hanya di rumah saja, kemudian harus lebih menghormati dalam tanda kutip yang tidak benar ya ke suaminya apapun kesalahannya, dan memberikan permisif untuk melakukan kekerasan terhadap istri. Itu kan banyak terjadi di Indonesia. Data sekali lagi dari Komnas Perempuan aja di tahun 2020 ada hampir 300.000 laporan KDRT yang dialami oleh perempuan di Indonesia. Aku yakin ini paling cuma sekitar 5% aja kayak fenomena gunung es ya yang berani melaporkan diri. Ada jutaan aku yakin perempuan di luar sana yang mengalami seperti Lesti ini. Kalau kalian pernah mengalami seperti itu, coba kalian tuliskan di kolom komentar video ini apa yang kalian alami dan bagaimana kalian deal dengan kondisi seperti itu. Dan mudah-mudahan kasus ini bisa menjadi pelajaran baik dari sisi suami ataupun juga istri, karena kekerasan sekarang itu tidak melulu terjadi untuk perempuan saja. Pria pun juga sama ya. Ada beberapa kasus pria yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga juga. Aku rasa itu yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan terima kasih untuk 32,9% para penonton yang sudah pencet tombol subscribe. Itu adalah support nyata kalian untuk aku mengembangkan channel YouTube ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga follow Instagramku di Anjas Asmara double R, dan juga Facebook page di Anjas Asmara. Sampai ketemu lagi. Kopun kerap.